Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pada materi kali ini, pada mata pelajaran teknologi perkantoran, KD pertama kita adalah teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. Niatkan hari ini kita beribadah dengan belajar sesuai dengan materi yang akan kita pelajari. Niatan ibadah, insya Allah kalian belajar ilmu kita kali ini akan menjadi lebih bermanfaat dan barokah. Tujuan pembelajaran seperti apa yang ada di tayangan kali ini. Dengan discovery learning kalian diberikan literasi, nanti ibu berikan materi apa saja, akan muncul sikap pada diri kalian, kalian memahami dan nanti bisa mempraktekkan dalam materi kali ini. Tetap semangat belajar dengan niatan ibadah. Semangat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali pertama kali ini kita akan membahas dengan tema teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. Dari tema yang ada, insya Allah kalian sudah bisa memperkirakan apa saja yang akan kita bahas pada materi kali ini. Kita sesuaikan dengan di sekitar kita, kira-kira apa ayo? Teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. Kali ini materi terdiri dari poin utama yaitu teknologi perkantoran, yaitu pengertiannya virtual office. Ada definisi apa yang kalian ketahui tentang hal ini. Pahami gambar apa saja ini. Sesudah kalian memahami mana yang pernah kalian lakukan, akan kita bahas lebih jauh pada kemudian teknologi perkantoran ada dua kata, teknologi moderni perkantoran, segala sesuatu berkenaan baik tempat maupun teknologi perkantoran dalam melaksanakan pekerjaan administratif yang dilakukan di kantor. Apa itu hakikat otomatisasi perkantoran? Kalau kita lihat di sini ada pengertian dari Pak Pahan. Teknologi perkantoran adalah bagaimana proses mencatat, menghimpun, mengolah, memperbanyak, mengirim, dan menyimpan bahan-bahan keterangan secara efisien dengan menggunakan mesin-mesin. Oleh karena itu, perlu sekali lagi mengenal tentang jenis mesin untuk ke-6 macam kegiatan itu dan bagaimana cara menggunakannya. Untuk dapat menggunakannya dengan baik perlu mengetahui ciri-ciri tiap mesin, cara kerja, bagian-bagian, dan cara pemeliharaan. Siapa saja pengguna otomatisasi kantor? Jelas ada di sekitar kita, salah satunya yaitu manajer. Siapa itu manajer? Adalah orang yang bertanggung jawab mengelola sumber daya perusahaan, terutama sumber daya manusia. Kemudian profesional, tidak mengelola orang tetapi menyumbangkan keahlian khususnya, misalnya pembeli, wiraniaga, dan asisten staf khusus. Manajer dan profesional secara bersama dikenal sebagai pekerja terdidik. Kemudian sekretaris, biasanya ditugaskan pada pekerja terdidik untuk melaksanakan berbagai tugas seperti menangani koresponden, menjawab telepon, dan mengatur jadwal pertemuan.
Kemudian pegawai administratif, yaitu melaksanakan tugas-tugas untuk sekretaris seperti mengoperasikan mesin fotokopi, menyusun dokumen, menyimpan dokumen, dan mengirimkan surat. Selanjutnya kita membahas tentang manfaat otomatisasi perkantoran. Secara umum, manfaat ini adalah informasi menjadi lebih mudah dan murah digunakan, dipindahkan, dan dirawat. Integrasi informasi sehingga perusahaan mampu berkompetisi lebih baik, kemudian meningkatkan produktivitas, dapat memperoleh pendapatan yang tinggi dengan biaya yang rendah, dapat menunda penambahan pegawai yang diperlukan untuk menangani beban kerja yang bertambah, dapat mencegah masalah kelompok, dapat melengkapi komunikasi tradisional. Jenis-jenis aplikasi otomatisasi perkantoran banyak, di antaranya yaitu word processing. Word processing adalah penggunaan suatu peralatan elektronik secara otomatis melakukan beberapa tugas yang diperlukan untuk membuat dokumen ketik atau cetak. Contoh software yang freeware, Open Office ORG Writer yang di bawah Open Office. Kemudian yang sering kita lakukan adalah Microsoft Office. Di dalam Microsoft Office yaitu Microsoft Word. Kemudian electronic mail, ini yang kita biasa disingkat dengan email. Penggunaan jaringan komputer yang memungkinkan pemakai untuk mengirim, menyimpan, menerima pesan dengan menggunakan terminal komputer dan peralatan penyimpanan. Tentang jenis-jenis otomatisasi perkantoran yang biasa kita kenal dengan voicemail, hampir sama dengan email, perbedaannya hanya mengirimkan pesan dengan mengucapkan pesan tersebut melalui telepon dan bukan mengetiknya. Anda menggunakan telepon untuk memanggil pesan yang telah dikirimkan kepada Anda. Kemudian electronic calendaring, dengan menggunakan jaringan komputer untuk menyimpan dan memanggil acara yang telah ditetapkan oleh manajer. Electronic calendaring bersifat khusus, diantaranya aplikasi otomatisasi kantor karena ia hanya menyusun terjadinya komunikasi, bukan mengkomunikasikan informasi. Apa itu yang kalian tahu tentang audio conferencing? Adalah penggunaan peralatan komunikasi suara untuk membuat hubungan audio di antara orang-orang yang tersebar secara geografis untuk tujuan melakukan konferensi. Hal ini yang pertama tidak memerlukan komputer, ia hanya memerlukan pengguna fasilitas komunikasi audio dua arah. Zaman sekarang kalian sering kadang melakukannya pengiriman DVI itu dengan pesan suara. Kemudian video conference melengkapi sinyal audio dan sinyal video. Peralatan televisi digunakan untuk mengirim, menerima sinyal audio dan video. Orang yang berada dalam suatu lokasi dapat melihat dan mendengar suara orang yang berada di lokasi lain selagi konferensi dilakukan. Ini pada masa sekarang kita sering vicon, baik itu dilakukan oleh manajer atau yang stafnya, demikian juga dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain. Apa itu komputer dan conference? Pengguna jaringan komputer sehingga memberi kemampuan seseorang untuk melakukan pertukaran informasi selama proses terjadinya konferensi. Aplikasi ini hampir sama dengan electronic mail karena kedua aplikasi ini menggunakan hardware dan software yang sama. Kemudian fax email transmisi,
adalah penggunaan peralatan khusus yang dapat membaca tampilan dokumen pada ujung channel komunikasi dan membuat salinan atau kopi di ujung yang lain. Fax sangat mudah diimplementasikan dan dioperasikan. Jalur telepon suara dapat berfungsi sebagai channelnya dan pengoperasian peralatan tidak lebih sulit daripada pengoperasian mesin fotokopi. Kemudian apa itu video teks? Adalah penggunaan komputer untuk tujuan memberikan tampilan materi tekstual pada layar. Materi tekstual dapat berbentuk naratif dan tabulasi, dan ia disimpan dan menyimpan sekunder pada komputer. Kalian mengenal image storage and retrieval. Untuk mengatasi masalah penyimpanan dan pemanggilan tampilan, maka digunakan mikrofilm yang berupa mikrofilm dan mikrofiche. Mikrofilm akan mengurangi kebutuhan ruang yang diperlukan oleh dokumen kertas sampai 97%. Image storage dan retrieval digunakan untuk pemecahan masalah ketika ia diperlukan untuk melihat kembali dokumen historis untuk tujuan pemahaman masalah. Kemudian desktop publishing adalah pembuatan output tercetak yang kualitas hampir sama dengan yang dihasilkan oleh typesetter. Sistem desktop publishing terdiri atas mikrokomputer dengan layar CRT yang beresolusi tinggi, printer laser, software desktop publishing. Penggunaannya sebagai alat pemecah masalah meliputi aplikasi administrasi dan teknis. Penampilan dokumen iklan yang profesional dan menarik akan memberikan komunikasi yang efektif. Microsoft Publisher adalah sebuah program aplikasi untuk sistem operasi Windows yang digunakan untuk desktop publishing. Sekarang kita beralih pada apa itu sih virtual office. Ayo, apa itu virtual office? Adalah pekerjaan yang dapat dikerjakan di lokasi geografis manapun tempat itu terhubung dengan lokasi tetap perusahaan melalui sejenis komunikasi elektronik. Sebuah kantor virtual adalah kombinasi dari offsite, situs alamat tinggal komunikasi, dan layanan yang memungkinkan pengguna untuk mengurangi biaya kantor tradisional dengan tetap menjaga profesionalisme bisnis. Istilah ini sering disamakan dengan kantor pusat bisnis atau executive suite yang menutup konvensional, sedangkan sewa kantor virtual yang sejati tidak mengharuskan pengeluaran. Ayo sekarang, apa manfaat kantor virtual? Jelas, lebih fleksibel, bekerja secara online membuat kita lebih fleksibel dalam menentukan waktu kerja, karena dengan bekerja online kita tidak akan terikat oleh waktu seperti jika kita bekerja pada perusahaan yang harus datang pagi dan pulang pada sore hari. Hemat biaya, jelas, cukup dengan seperangkat komputer dan sebuah koneksi internet. Kemudian banyak pilihan pekerjaan. Dunia maya merupakan tempat di mana kita bisa menemukan banyak sekali pekerjaan, bukan hanya bekerja pada pekerjaan yang ada di Indonesia saja, tetapi juga di luar negeri. Membuat website atau membuat program yang banyak kita temukan di situs penyedia pekerja freelance. Penghasilan tidak terbatas. Jika kita serius menjalankan pekerjaan secara online, maka penghasilan kita menjadi tidak terbatas, karena online kita membuat kita bisa mendapatkan pemasaran sebanyak-banyaknya. Banyak mempunyai waktu luang dengan keluarga.
karena kita bisa bekerja dari rumah, di mana setiap saat kita bisa bertemu dengan keluarga. Kelebihan dan kekurangan kantor virtual. Kita tahu dengan adanya kantor virtual mengurangi biaya fasilitas, mengurangi biaya peralatan, jaringan komunikasi formal, mengurangi penghentian kerja dan kontribusi sosial. Kemudian kekurangannya yaitu rasa tidak memiliki, takut kehilangan pekerjaan, semangat kerja yang rendah, dan ketegangan